Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Rahab, NIM 1920500009, jurusan PGMI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran SD atau MI. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian strategi. Strategi adalah kegiatan guru, murid dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Strategi juga merupakan suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran digunakan secara bersamaan untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik atau siswa. Klasifikasi strategi belajar mengajar. Yang pertama yaitu konsep dasar strategi mengajar. Yang kedua, sasaran kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, belajar mengajar suatu sistem. Yang keempat, hakikat proses belajar. Yang kelima, enterin behaviori siswa. Yang keenam, pola-pola belajar siswa. Yang ketujuh, memilih sistem belajar mengajar. Yang kedelapan, pengorganisasian kelompok belajar. Adapun contoh strategi pembelajaran yaitu 1. Strategi ekspositori. Yang kedua, strategi inquiry. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, CTL atau Contextual Teaching Learning. Yang kelima, strategi pembelajaran meningkatkan kemampuan berpikir. Yang keenam, strategi kooperatif atau kelompok. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Yang dimana dikatakan tentang metode pembelajaran yaitu metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan satu persatu tentang jenis metode pembelajaran. Saya akan menjelaskan tentang metode penugasan. Keuntungan metode pemberian tugas yaitu 1. Membuat siswa aktif belajar. Yang kedua, mendorong siswa untuk berkarya wawasannya. Yang ketiga, mengembangkan kemandirian siswa. Yang keempat, membiasakan siswa mencari, mengolah info sendiri. Yang kelima, membuat siswa bergairah dalam belajar. Yang keenam, membina tanggung jawab dan disiplin siswa. Yang ketujuh, mengembangkan kreativitas siswa. Kelemahan metode pemberian tugas yaitu 1. Sulit mengontrol siswa apakah kerja atau tidak. Yang kedua, sulit memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan siswa. Yang ketiga, tugas yang menonton bisa membosankan siswa. Yang keempat, siswa merasa jenuh jika tugasnya terlalu banyak. Yang kelima, biasanya tugas kelompok dikerjakan oleh orang yang rajin saja.
Metode tanya jawab. Kelebihan metode tanya jawab ini yaitu suasana belajar yang lebih aktif. Yang kedua, siswa memperoleh kesempatan untuk bertanya tentang materi yang dipahami. Yang ketiga, guru dapat mengetahui tingkat penguasaan peserta didik secara langsung. Yang keempat, dapat membantu siswa untuk mengemukakan pendapat secara lisan. Kelemahan metode ini yaitu 1. Pertanyaan yang diberikan cenderung meminta tanya jawab yang bersifat hafalan. Yang kedua, guru sulit mengetahui secara pasti tentang siswa yang tidak mengajukan pertanyaan apakah sudah menguasai atau belum. Yang selanjutnya, metode latihan. Kelebihan metode latihan ini, yang pertama, siswa dapat kecakapan mental dan mengerjakan tugas. Yang kedua, memanfaatkan kebiasaan tanpa membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Yang ketiga, kebiasaan serta ketetapan dan kecepatan pelaksanaan. Adapun kelemahan metode latihan, yaitu 1. Siswa mudah jenuh tentang materi yang diajarkan. Yang kedua, guru harus menyiapkan latihan yang akan diberikan kepada siswa. Metode selanjutnya yaitu metode ceramah. Kelebihan metode ceramah yaitu yang pertama, metode yang mudah atau murah. Yang kedua, dapat menyajikan pelajaran yang luas. Yang ketiga, dapat mengontrol keadaan kelas. Yang keempat, dapat menyelesaikan materi dengan cepat. Adapun kelemahan metode ini adalah 1. Materi yang dikuasai siswa akan terbatas pada apa yang dikuasai guru. Yang kedua, guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik, maka siswa akan merasa bosan. Yang ketiga, guru sulit mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti tentang materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Yang terakhir yaitu yang keempat, cenderung membuat siswa pasif. Metode selanjutnya yaitu metode studi lapangan. Adapun kelebihan metode studi lapangan, yang pertama, anak lebih aktif menguasai permasalahan yang diamati. Yang kedua, melatih anak supaya mampu menyelesaikan permasalahan sendiri. Yang ketiga, pembelajaran lebih konstekstual. Dan yang keempat yaitu pengantar objek yang sangat luas. Adapun kelemahan metode studi lapangan yaitu sulit dalam mengondisikan siswa. Yang kedua yaitu memerlukan banyak waktu. Metode selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Keunggulan metode demonstrasi ini adalah 1. Pembelajaran lebih jelas sehingga terhindar dari verbalisme. Yang kedua yaitu memudahkan siswa memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik. Yang keempat, melatih kemampuan siswa. Yang kelima, ada materi pelajaran yang tidak bisa disajikan dengan metode lain. Kerugian dalam metode demonstrasi yaitu 1. Memerlukan keterampilan guru secara khusus. Yang kedua, memerlukan banyak waktu. Dan yang ketiga, kekurangan sumber belajar yang terjadi pada sekolah seringkali mengakibatkan metode ini tidak bisa diterapkan.
Dan yang terakhir yaitu metode eksperimen. Keuntungan pada metode eksperimen yaitu siswa bisa membuktikan teori. Yang kedua, memungkinkan siswa terlihat lebih aktif, sehingga pemahaman siswa menjadi lebih mendalam. Yang ketiga, siswa bisa melakukan prosedur berpikir ilmiah. Yang keempat, menghilangkan verbalisme. Dan yang kelima, hasil belajar siswa menjadi bermakna. Adapun kerugian metode eksperimen ini yaitu: 1. Memerlukan alat atau bahan yang konflik. Dan yang kedua, memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga, memerlukan perencanaan yang matang. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, memungkinkan salah satu dalam menyimpulkan jika salah melakukan eksperimen. Dan yang selanjutnya, memilih metode dalam belajar. Yang pertama, saya akan menjelaskannya. Metode hendaknya sesuai dengan tujuan. Dan yang kedua, metode hendaknya sesuai dengan diadaptasikan dengan kemampuan siswa. Dan yang ketiga, metode hendaknya sesuai dengan psikologi belajar. Dan yang keempat, metode hendaknya disesuaikan dengan bahan pengajaran. Dan yang kelima, metode belajar disampaikan dengan alokasi waktu dan sarana prasarana yang tersedia. Dan yang terakhir, metode belajar sesuai dengan pribadi guru. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Jika banyak kesalahan ataupun kekurangan dari penjelasan saya ini, saya duluan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.